Bayangkan seorang perempuan yang dulu bekerja sebagai penari klub malam, hidup dalam kesulitan ekonomi, bahkan tidak sempat menyelesaikan sekolah dasar, tiba-tiba menjadi presiden perempuan pertama di dunia. Tapi ironisnya, perjalanan menuju kursi kekuasaan itu justru membawanya ke penjara, pengasingan, dan menjadi salah satu sosok paling kontroversial dalam sejarah Argentina. Dialah María Estela Martínez Cartas de Perón, atau yang lebih dikenal sebagai Isabel Perón. Isabel lahir pada 4 Februari 1931 di La Rioja, Argentina, dari keluarga sederhana. Hidupnya jauh dari kemewahan. Karena masalah ekonomi, ia harus berhenti sekolah setelah kelas 5. Di usia muda, Isabel memilih bekerja sebagai penari klub malam demi bertahan hidup. Mungkin saat itu tidak ada yang menyangka perempuan muda ini suatu hari akan memimpin sebuah negara. Semua berubah ketika Isabel bertemu dengan Juan Perón, mantan presiden Argentina yang saat itu sedang hidup di pengasingan. Juan lebih tua sekitar 35 tahun darinya dan sudah menjadi tokoh politik besar di negaranya. Dari hubungan itu, hidup Isabel berubah total. Ia meninggalkan dunia hiburan, menjadi sekretaris pribadi Juan, lalu menikah dengannya pada tahun 1961. Sejak saat itu, Isabel mulai masuk ke dunia politik yang keras dan penuh intrik. Namun ada satu masalah besar. Masyarakat Argentina sulit menerima Isabel seperti mereka mencintai Eva Perón atau Evita, istri kedua Juan yang sangat populer karena perjuangannya membela rakyat miskin. Isabel bahkan dijuluki Isabelita atau Little Isabel, tapi julukan itu tidak pernah membawa kedekatan emosional seperti yang dimiliki Evita di hati rakyat. Ketika Juan Perón kembali berkuasa pada 1973, Isabel menjadi wakil presidennya. Tapi tak lama kemudian, Juan meninggal dunia karena sakit pada 1974. Dan disitulah sejarah dunia berubah. Isabel Perón resmi menjadi presiden perempuan pertama di Argentina, sekaligus presiden perempuan pertama di dunia. Tapi menjadi perempuan pertama yang memimpin negara ternyata bukan dongeng indah. Argentina saat itu sedang kacau. Konflik politik terjadi di mana-mana. Kelompok gerilyawan sayap kiri bentrok dengan kelompok kanan bersenjata yang dituduh dekat dengan pemerintah. Kekerasan meningkat, penculikan dan pembunuhan terjadi hampir setiap hari. Aktivis HAM bahkan menyebut sekitar 2.000 orang diculik atau dibunuh selama masa kekuasaannya. Bayangkan tekanan yang harus dihadapi Isabel. Di satu sisi ia harus mempertahankan pemerintahan suaminya, di sisi lain ia menghadapi negara yang hampir kehilangan kendali. Banyak yang menilai Isabel tidak siap memimpin dalam situasi seburuk itu. Hingga akhirnya pada tahun 1976, militer mengambil alih kekuasaan lewat kudeta. Isabel dijatuhkan, ditangkap, lalu dijadikan tahanan rumah selama bertahun-tahun di Argentina. Setelah dibebaskan pada 1981, Isabel memilih hidup di pengasingan di Spanyol. Tapi kisah hidupnya belum selesai. Puluhan tahun kemudian, tepatnya tahun 2007, ia kembali ditangkap atas tuduhan membiarkan pelanggaran HAM terjadi saat dirinya berkuasa. Meski akhirnya dibebaskan pada 2008, nama Isabel Perón tetap menjadi simbol kontroversi dalam sejarah politik dunia. Namun di balik semua kegagalan dan kontroversi itu, ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri. Isabel Perón membuka pintu sejarah bagi perempuan untuk masuk ke panggung politik tertinggi dunia. Ia mungkin bukan pemimpin yang sempurna, tapi langkahnya menjadi awal bahwa perempuan juga bisa berada di posisi kekuasaan tertinggi sebuah negara. Kisah Isabel Perón menunjukkan bahwa kekuasaan bisa mengubah hidup seseorang secara drastis. Dari penari klub malam menjadi presiden dunia, lalu berakhir di penjara dan pengasingan. Menurut kalian, apakah Isabel Perón layak dikenang sebagai pelopor perempuan di politik dunia, atau justru sebagai pemimpin yang gagal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.